Halo Sobat Kompas.com, ketemu dengan Suci di sini di Kompas Travel Walking Tour. Hari ini aku lagi ada di Keongmas. Tahu kan, Keongmas itu ikonik dengan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini ini tidak hanya tempat rekreasi nih, tetapi juga merupakan sarana edukasi. Karena di sini itu ada banyak museum yang bisa kita kunjungi. Ada Museum Batik, Museum Indonesia, hingga Museum Pusaka. Nah, hari ini aku bakalan ngajak kamu untuk berkunjung ke Museum Pusaka. Yang katanya nih ya, museum ini menyimpan pusaka yang lengkap dari berbagai provinsi di Indonesia. Buat kamu yang penasaran, yuk ikuti kegiatanku hari ini. Aku sekarang mau berkeliling area Taman Mini Indonesia Indah nih. Di sini tersedia fasilitas angkutan keliling alias angling gratis yang bisa ditumpangi oleh seluruh pengunjung. Fasilitas ini memudahkan banget buat kamu yang mau keliling area Taman Mini. Oh iya, pasca revitalisasi pada November 2022, semua kendaraan yang beroperasi di dalam area Taman Mini udah pakai tenaga listrik loh. Karena areanya udah berkonsep ramah lingkungan. Jadi bebas polusi kendaraan deh. Untuk lebih lanjutnya lagi, yuk kita tanya langsung ke Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, Intan Ayu Kartika. Jadi memang green atau hijau itu adalah salah satu pilarnya Taman Mini. Nah, mobil itu harus parkir di luar. Untuk ke dalam, untuk menjelajah semua area Taman Mini, kita sediakan shuttle. Dan gratis loh, namanya angling alias angkutan keliling. Nah, teman-teman jelajah yang mau ke Taman Mini, tinggal tunggu di halte, nanti kemudian bisa turun dimanapun, dan pada saat naik kembali untuk ke titik awal juga bisa nunggu di halte. Haltenya tersebar di banyak titik. Jadi memang Taman Mini mulai direvitalisasi dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia di tahun lalu di bulan September. Nah, setelah itu kita tentu saja selalu melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk juga untuk maintenance semua fasilitas yang ada di Taman Mini, termasuk juga adalah museum. Museum Pusaka adalah salah satu museum yang ada di Taman Mini yang isinya berisi koleksi-koleksi keris. Udah denger kan tadi penjelasan terkait Taman Mini? Sekarang kita lanjut yuk perjalanan menuju Museum Pusaka. Nah, sahabat Kompas.com, kita sudah berada di Museum Pusaka. Ini dengar-dengar ada sekitar 6.000 pusaka yang ada di sini yang tidak hanya dikoleksi, tetapi juga dirawat secara berkala. Nah, untuk info lebih lengkap, yuk kita simak penjelasan dari pemerhati keris Museum Pusaka Taman Mini. Museum Pusaka ini sudah ada diresmikan tahun 1993 ya. Inisiasinya dari Ibu Sri Lestari Mas Agung yang menghibahkan sekitar 4.000 bilah pusaka dari komponen keris, kujang, pedang, tombak, dan lain sebagainya ke Ibu Tin Soeharto. Itulah inisiasi untuk dibuatnya Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah. Dari yang utama pasti ada keris ya, ada keris, ada kujang, ada tombak, ada badik, ada pedang, ada wedung, dan lain sebagainya. Jadi overall adalah koleksi pusaka dari Indonesia, asli Indonesia. Nah, gimana? Udah denger kan penjelasan dari Mas Probo tadi? Nah, sekarang aku mau diajak jalan-jalan nih sama Mas Probo keliling Museum Pusaka. Yuk. Halo Mas Probo. Halo, rahayu. Rahayu. Ini gimana nih? Dari banyaknya keris yang ada di Museum Pusaka, keris paling utama yang harus aku tahu tuh yang mana sih? Nah, betul. Mbak Suci, kalau ke Museum Pusaka jangan lupa langsung ke ruangan ini, karena di sini ada koleksi masterpiece Museum Pusaka, yaitu keris Jalak Buddha. Apa itu keris Ya, Jalak Buddha? jadi keris Jalak Buddha ini salah satu keris yang paling tua yang kita ketahui dalam dunia perkerisan. Jadi sejak abad ke-8 adanya ya. Boleh langsung kita lihat? Ayo. Oh, ini ya? Ya, keris betul. Jalak Buddha. Ya, keris Jalak Buddha. Jadi kalau kita perhatikan, bentuk kerisnya itu pendek ya. Mungkin Mbak Suci pernah melihat keris di luar sana itu bentuknya panjang, ramping ya. Itu kalau keris Jalak Buddha ini bentuknya unik Mbak. Jadi dia masih
peralihan dari katga atau pedang sebelumnya. Jadi bentuknya pendek, bentuk bilahnya pendek, kemudian agak tebal ya, bantet ya kalau kata orang-orang ya. Tapi sudah terbuat dari bahan pamor juga. Jadi dari kausan aji yang dari bahan pamor juga. Jadi memang adanya awal mulanya dibuat di abad ke-8 Masehi. Sobat Kompas.com, tahu nggak? Pembuat keris itu namanya empu. Nah, empu keris jalak Buddha ini agak sulit ya untuk dicari tahu, karena dibuatnya sudah ribuan tahun lalu. Perkiraan waktu Candi Borobudur dibangun semasa dinasti Shailendra. Terus, kenapa keris jalak Buddha termasuk keris tertua di Indonesia? Nah, menurut ilmu perkerisan, keris jalak Buddha dianggap bisa mengampu atau menjaga keris-keris lainnya. Ciri keris pada zaman itu bentuknya masih simpel, biasanya pendek, tebal, dan lebar, mirip belati. Warangka atau selubung keris jalak Buddha ini juga masih sederhana, karena terbuat dari kayu yang dilubangi. Namanya warangka sandang walikat. Meski usianya udah lebih dari 1000 tahun, keris jalak Buddha nggak terlalu butuh perawatan khusus. Tapi, kalau udah agak kering, biasanya keris ini akan diminyaki supaya pori-porinya nggak ketutup debu dan nggak muncul bibit karat. Keris jalak Buddha juga sering jadi sumber rujukan penelitian loh, khususnya tentang perkembangan teknologi senjata tikam jarak pendek. Ini kita bisa pindah Mas Robo ke Ya. keris-keris yang ada di Museum Pusaka ini. Ya. Mas Robo, ngomong-ngomong nih, ini kan museum ini banyak menyimpan benda pusaka gitu Ya. ya. Sejauh ini nih, yang paling diminati oleh para pengunjung, apakah itu keris atau benda-benda yang lainnya atau gimana, Mas? Ya, Mbak Suci, jadi Museum Pusaka ini dikunjungi oleh banyak sekali orang-orang yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Karena memang Museum Pusaka ini bukan hanya tentang keris, tetapi juga melainkan dari pusaka-pusaka asli dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kurang lebih kami memiliki koleksi dari ujung Sumatera sampai beberapa wilayah di Sulawesi dan Maluku gitu. Jadi dari itu semua banyak yang minat untuk melihat rencong, karena kami punya koleksi rencong, kami punya koleksi badik dari Bugis, rencong dari Aceh, kemudian ada pedang dari era Mataram, kemudian ada tombak dari era Majapahit, ya. Jadi banyak koleksi yang diminati oleh pengunjung. Ini setelah keris jalak Buddha, banyak keris yang di sini Ya. yang paling menarik oleh Ya. para pengunjung itu yang mana nih selanjutnya nih, Mas Ya, Robo? jadi kalau tadi pertama kita sudah melihat keris paling tua ya Mbak Suci dengan bentuknya sederhana. Selanjutnya saya mau ajak Mbak Suci melihat salah satu keris yang menarik secara penampilan. Secara penampilan. Pasti Mbak Suci juga suka nih salah satu Apa tuh? ornamen yang ada di pusaka ini. Ya, ini ada keris Nogososro. Keris Nogososro. Ya, jadi Oke. namanya dapur keris Nogososro. Bentuknya sangat bisa dikenali dengan mudah ya, karena bentuknya di keris itu ada kepala naga, kemudian di badan kerisnya itu kita bisa lihat ada sisik panjang dari bawah, pangkal bawah sampai dengan ujung, dan dihiasi atau kita sebutnya ditinatah dengan emas. Emas asli kah? Emas asli. Keris ini dari era Mataram Sultan Agung. Jadi masa kejayaan Mataram Islam itu di era Mataram Sultan Agung abad ke-16. Peralihan dari Majapahit. Oke, baik. Gitu. Dari bentuknya sudah gagah, sudah lebih ramping, dan ada lekukan yang tadi Mbak Suci maksud ya. Jadi kita sebutnya look. Aku juga pernah dengar katanya keris Nogososro ini tuh dibuat pada saat itu untuk memulihkan keadaan atau musibah yang terjadi pada saat era itu gitu ya. Itu benar kah? Betul. Jadi keris Nogososro itu memang sebetulnya memang sudah dikenal di era Majapahit. Waktu itu di akhir periode Majapahit, masa-masa pasca perang kan pasti ekonomi terpuruk, masyarakat sulit ya. Jadi ada inisiasi dari Sultan Agung itu untuk membuat satu keris pusaka yang harapannya atas keris itu dibuat dilakukan doa-doa bersama kan, supaya masa-masa itu menjadi terlewati dan masyarakat jadi lebih sejahtera. Dan konon dalam sejarahnya memang setelah sudah adanya keris itu dan di masa era Sultan Agung menjadi salah satu Raja Mataram yang terbesar yang kita kenal sampai hari ini.
Fungsi keris bisa kita lihat dari bentuknya. Kalau keris Togo Sosro karena dihiasi emas, jadi fungsinya untuk agaman raja. Empu atau pembuat keris Nogo Sosro ini namanya Empu Supo dari era Majapahit. Bahkan keturunan Empu Supo masih ada loh sampai sekarang. Nah, kalau untuk warangka dari keris Nogo Sosro ini bernama Gayaman Jogja. Nah, Mas Probo, Ya, tadi Mbak. kan sudah keris gitu Ya. kan. Karena banyak pusaka di sini, ada pusaka apa lagi sih masterpiece di Museum Pusaka ini? Ya, Mbak Suci, kita sudah ada di depan salah satu masterpiece Taman Mini ya, yang ada di Museum Pusaka, yaitu tombak nih. Tombak. Tapi mungkin Mbak Suci kalau biasanya melihat tombak itu bentuknya bilahnya hanya satu ya. Kalau ini ada dua cabangnya. Namanya tombak Dwi Sula. Tombak ini dihibahkan dari keturunan Sunan Kalijaga dan diperkirakan dibuat sekitar abad ke-16. Konon, dulu Sunan Kalijaga ngebawa tombak ini saat berdakwah. Jadi secara gak langsung Sunan Kalijaga mau nunjukin nih, kalau punya keris atau merawat keris bukan hal yang berbau musyrik, tapi sebagai bagian dari melestarikan budaya. Tombak ini berpamor beras wutah yang ada hubungannya dengan rezeki. Sekarang kita lihat proses Boleh, kemasan. silahkan. Let's go. Kita sekarang sedang ada prosesi jamasan pusaka, dalam hal ini keris ya. Oke, Gitu. baik-baik. Ini sebelum kita mulai nih Mas Probo, sebelum penyemasan, Ya. barang-barang apa aja sih yang kita perlukan Ya. untuk proses jamasan ini? Ya, pertama ada wadah ya, tentu untuk wadah untuk perendaman. Yang kedua, tentu ada perlengkapan untuk menjamasnya. Di sini kita bisa lihat ada jeruk nipis, ada sabun, kemudian ada air kelapa, dan ada bunga untuk pewangian ya. Kemudian ada minyak pusakanya. Dan yang paling penting itu adalah air warangan. Air warangan. Air warangan yang terbuat dari arsenik. Oke. Arsenik dan air perasan jeruk nipis. Nah, proses pertama gimana nih? Nah, proses pertama. Jadi pertama kita sambil dipraktikkan oleh Mas Ade ya. Mas namanya. Ade. Ya. Jadi Gimana, Mas Ade? pusaka yang pertama, yang posisi kotor itu dicopot dari warangkanya. Kemudian direndam. Sesekali digosok. Direndamnya tadi dengan air kelapa muda ya. Kemudian digosok. Gitu sampai diperhatikan karatnya, kotorannya rontok atau hilang. Oke. Gitu. Dan ini durasinya bisa memakan waktu berhari-hari. Maka itu kalau dari teman-teman di rumah mau menjamas koleksi di Museum Pusaka, tentu harus ditinggal ya Mbak Suci, karena nggak bisa ditunggu. Karena prosesinya masih tradisional. Proses perendaman dengan air kelapa ini berapa lama nih, Mas Probo? Ya, idealnya bisa, kalau kondisi kerisnya cukup kotor ya bisa sampai di 5 hari, 1 minggu. Tapi kalau kita perhatikan dipegang oleh Mas Ade ini secara keseluruhan sudah mulai bersih ya, ini bisa langsung ke tahapan selanjutnya. Langkah selanjutnya kita dikeringkan, habis itu diproses putih. Proses putih. Proses putih. Kita proses putihnya itu dari air jeruk nipis dan dari sabun. Ya. Jadi sampai dia prosesnya putih seperti ini, Mbak Suci. Prosesnya putih seperti ini. Kalau sudah putih seperti ini, sudah kering, maka langsung ke tahap selanjutnya yaitu diwarangi. Pertama siapkan wadah, kemudian air warangannya dituangkan. Ya, dituangkan semua sampai menutupi bilahnya. Dan ini nggak boleh lama-lama, nggak boleh direndam, Mbak Suci. Ini tidak boleh direndam, hanya sebentar. Jadi sistemnya adalah dicelup nanti kerisnya. Kira-kira berapa? Semenit? 2 menit? Sampai Atau dengan memang celup aja langsung naik? Jadi kan tadi posisi kerisnya putih ya, pamornya hilang, tidak bisa dilihat, semua jadi putih polos. Kira-kira sampai nanti kembali warnanya menghitam lagi dan pamornya kembali terlihat. Itu kurang lebih dicelup-celup ya 1 menit cukup. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, ini sudah mulai terlihat ya pamornya yang ada di kerisnya. Kalau tadi masih putih, sekarang sudah mulai ada warna motif pamornya. Gitu. Nah, jadinya nanti seperti ini, Mbak. Wah, pamornya mulai tampak ya? mulai tampak. pamornya Ya, mulai tampak cerah. Nah, setelah ini dilanjut proses dibilas. Dibilas. Dibilas, dikeringkan. Nah, setelah itu
harus diminyaki. Diminyaki. Ya, Oke. gitu. Lanjut kita keringkan. Ya, dikeringkan, dibilas dengan air mengalir ya, supaya racun-racun dari arsenik yang ada di air warangan itu luntur. Oke, Gitu. baik-baik. Nah, setelah sudah dicuci bersih dan kita rangkai kembali dengan busana kerisnya, yaitu ada handle-nya, ada hulunya, ada warangkanya, kemudian harus diminyaki. Minyak sendiri berfungsi untuk menutup pori-pori supaya debu dan bibit-bibit karat itu tidak cepat hadir lagi, karena nanti bisa merusak pusaka dan lebih cepat korosi. Ini proses jamasan ini berlangsungnya memang kebanyakan orang meskipun tidak hanya di sini ya, tapi emang Ya. satu Suro emang umumnya. Prosesi jamasan itu secara tradisi budaya memang umumnya setiap ulang tahun baru Islam ya, 1 Muharram atau 1 Suro, karena memang seperti itu budayanya dari zaman era Mataram Sultan Agung pun seperti itu. Tapi sebetulnya semua orang itu boleh melakukan penjamasan setiap hari. Ini Gitu. setelah diminyaki, Betul. lanjut kita pasang ke warangkanya. Pasang ke warangkanya semua, dirakit. Kemudian ada tekniknya untuk memasukkan pusaka. Jadi dari warangkanya yang turun, bukan bilahnya yang naik. Ya. Kenapa tuh seperti itu? Filosofi kita menghormati sang empu yang membuat pusakanya. Aku udah keliling Taman Mini, sekarang udah capek banget, pengen buru-buru istirahat. Sekarang aku mau nginap di Hotel Aquote, lokasinya persis di dekat pintu 1 Taman Mini. Duh, seharian ini cuacanya nggak nentu banget. Kadang panas, tiba-tiba hujan. Makanya penting banget pakai lotion biar kulit tetap fresh dan gak kering. Lokasi Aquote Hotel dan apartemen Taman Mini Jakarta ini strategis. Jadi pas banget kalau mau menginap setelah jalan-jalan di Taman Mini. Di sini tuh ada beragam tipe kamar yang bisa kamu pilih, mulai dari superior klasik hingga presidential suite. Kali ini aku nginap di kamar tipe deluxe suite. Ini pas masuk, vibes kamarnya homey banget. Terus di dalam kamarnya juga ada tenda-tenda lucu gitu. Ini tuh cocok banget kalau kamu nginap di sini bareng keluarga dan anak-anak. Nah, buat kamu yang nggak bisa skip olahraga, di sini juga ada loh fitness center. Jadi pagi-pagi bisa nih olahraga dulu. Atau kalau kamu suka olahraga air, di sini juga ada loh kolam renang yang bisa diakses mulai pukul 6 pagi sampai 6 malam. Ngeliat keris udah, jalan-jalan udah. Yang belum tinggal makannya nih. Ini suasananya adem banget nih sahabat Kupas.com, karena tempat istirahatnya itu konsepnya garden gitu. Jadi rindang, adem, terus pekarangannya juga luas gitu. Jadi cocok banget untuk kamu staycation bareng keluarga. Ini aku lagi nyobain pisang goreng, enak banget buat disantap sore-sore saat istirahat. Udah ya? Segitu dulu perjalananku hari ini, sahabat Kupas.com. Jangan lupa ikutin perjalananku berikutnya. Dadah!